Bayangin deh, setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mendengar kabar simpang siur, grup keluarga ramai membicarakan tapi ujung-ujungnya cuman katanya-katanya. Akhirnya hari ini kita bisa menarik napas lega dan bilang dengan penuh keyakinan bahwa kabar yang ditunggu-tunggu oleh jutaan keluarga pensiunan di seluruh Indonesia ini beneran terwujud. Bukan lagi sekadar wacana, bukan lagi janji-janji manis yang bikin hati galau, dan bukan pula hoax yang bikin kecewa. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi sudah merealisasikan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun atau yang selama ini kita kenal dengan istilah dana rapel untuk para purna bakti negara. Dan yang bikin hati tenang, ini bukan isu murahan dari media sosial atau pesan berantai yang enggak jelas sumbernya, tapi keputusan resmi yang sudah melalui proses administrasi panjang, verifikasi ketat, dan pengesahan hukum di tingkat Kementerian Keuangan serta PT Taspen Persero. Jadi bisa dibilang ini kepastian nyata, bukan lagi harapan kosong yang menggantung. Dana rapel ini adalah bentuk nyata komitmen dan tanggung jawab negara kepada para purna bakti, baik itu pensiunan ASN, TNI, maupun Polri yang selama puluhan tahun mengabdi dengan setia untuk bangsa dan negara. Semua yang dulu menghabiskan masa produktifnya, masa muda dan tenaganya untuk membangun Indonesia, sekarang haknya benar-benar diperhatikan dan dipenuhi. Di tengah kondisi ekonomi yang serba dinamis seperti sekarang, harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya hidup yang makin terasa berat, kabar ini jelas menjadi angin segar yang sangat dinanti. Bukan cuma soal nominal uangnya saja, tapi lebih dari itu, ini soal pengakuan dan penghargaan dari negara terhadap pengorbanan dan dedikasi yang sudah diberikan selama bertahun-tahun. Yang menarik dan patut kita syukuri, cakupan penerima dana rapel ini sangat luas dan menyeluruh. Pemerintah memastikan nggak ada yang berhak tapi terlewat, bukan cuma pensiunan aktif yang masih rutin menerima gaji bulanan, tapi juga para janda dan duda pensiunan yang ditinggalkan pasangannya. Negara tetap hadir dan peduli untuk keluarga yang ditinggalkan, memastikan mereka tetap mendapat hak yang seharusnya diterima. Bahkan anak yatim piatu yang secara hukum tercatat sebagai ahli waris juga masuk dalam daftar penerima. Semua sudah terdata rapi dalam sistem Taspen, dari Sabang sampai Merauke, dari golongan terendah sampai pejabat tinggi yang pernah mengabdi. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih, tidak ada yang dibeda-bedakan. Semuanya dihitung proporsional dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku dan hak yang seharusnya diterima oleh masing-masing. Sekarang kita bahas soal mekanisme pencairannya karena ini yang paling sering ditanyakan dan yang paling bikin penasaran. Kabar baiknya, pemerintah sudah menerapkan sistem digital yang jauh lebih ramah lansia dan sangat memudahkan. Jadi Bapak, Ibu enggak perlu lagi capek-capek datang ke kantor Taspen. Enggak perlu antre panjang di kantor pos atau bolak-balik ke bank dengan kondisi fisik yang mungkin sudah tidak sekuat dulu. Dana rapel akan langsung ditransfer secara otomatis ke rekening yang biasa dipakai untuk menerima gaji pensiun bulanan. Sistem direct deposit ini memang sengaja dibuat supaya pensiunan enggak kelelahan secara fisik dan bisa tetap nyaman di rumah. Cukup cek saldo lewat mesin ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking di HP yang sekarang sudah banyak digunakan. Praktis, aman, transparan, dan sangat efisien. Ini bukti nyata kalau pelayanan publik sekarang makin modern dan makin menghargai kenyamanan serta kondisi para pensiunan yang sudah sepuh. Tapi jangan heran dan jangan bingung kalau ternyata nominal yang diterima tiap orang berbeda-beda. Ini bukan kesalahan sistem, bukan juga bentuk ketidakadilan atau diskriminasi. Besaran dana rapel memang dihitung berdasarkan beberapa variabel teknis yang sudah ditetapkan dalam aturan. Pertama, gaji pokok terakhir yang diterima sesuai dengan golongan dan pangkat saat masih aktif bekerja. Kedua, jumlah bulan keterlambatan sejak aturan kenaikan gaji berlaku sampai saat ini. Ketiga, adanya tunjangan keluarga atau tunjangan pangan yang juga ikut disesuaikan dalam perhitungan. Jadi sangat wajar kalau pensiunan golongan 1A nominalnya berbeda dengan golongan 2A atau golongan yang lebih tinggi. Semua perhitungan ini dilakukan oleh sistem komputer Taspen yang canggih dan akurat, bukan manual yang rawan kesalahan manusia. Jadi bisa dipastikan minim kesalahan dan sangat presisi. Dan kalau Bapak atau Ibu penasaran dan mau mengecek rincian perhitungannya secara detail, bisa lewat aplikasi Taspen Mobile yang bisa diunduh di HP atau bisa juga bertanya langsung ke kantor layanan terdekat. Nah, ada satu hal penting yang sering dianggap sepele tapi dampaknya sangat besar dan krusial, yaitu proses otentikasi atau verifikasi diri. Ini wajib dilakukan dan tidak boleh diabaikan. Tujuannya sederhana tapi sangat penting, yaitu memastikan dana negara benar-benar diterima oleh orang yang masih hidup dan yang memang berhak menerimanya. Otentikasi bisa dilakukan lewat pemindaian wajah di aplikasi HP yang sudah dilengkapi fitur ini, atau bisa juga datang langsung ke bank mitra kalau ada kendala teknis atau tidak terbiasa menggunakan teknologi. Kalau proses otentikasi ini terlewat atau gagal dilakukan dalam periode tertentu yang sudah ditentukan, sistem akan otomatis menunda pencairan sementara waktu
membantu, tapi bukan menghapus hak atau menghilangkan. Jadi bukan berarti haknya hilang begitu saja, tapi ditahan sementara demi keamanan dan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Karena itu sangat disarankan agar keluarga atau pendamping yang dipercaya ikut membantu memastikan status otentikasi Bapak, Ibu selalu aktif dan terupdate supaya dana bisa cair lancar setiap bulannya tanpa hambatan. Di tengah kabar baik dan menggembirakan ini, kita juga harus tetap waspada dan berhati-hati. Setiap kali ada pencairan dana dalam jumlah besar seperti ini, biasanya para penipu juga ikut bermunculan dan bergerak lebih aktif untuk mencari korban. Ingat baik-baik dan catat dalam hati, petugas Taspen atau petugas bank tidak akan pernah meminta PIN ATM, kode OTP, atau meminta transfer biaya administrasi terlebih dahulu. Semua potongan yang sah sudah otomatis dipotong lewat sistem, tidak ada yang diminta secara manual atau lewat perantara. Kalau ada telepon mencurigakan, pesan WhatsApp, atau SMS yang mengaku-ngaku dari Taspen atau dari bank dan meminta informasi rahasia, langsung abaikan saja. Jangan diladeni, jangan dipercaya, dan laporkan kalau memang perlu ke pihak berwenang. Jangan sampai uang yang sudah ditunggu dengan sabar bertahun-tahun malah hilang karena kelalaian atau terjebak modus penipuan yang makin canggih sekarang. Gunakan dana rapel ini dengan bijak dan penuh pertimbangan matang. Prioritaskan untuk kesehatan karena di usia senja tubuh membutuhkan perhatian ekstra, untuk kebutuhan pokok yang semakin mahal, dan untuk tabungan atau dana cadangan darurat. Ini bukan sekadar uang tambahan yang bisa dihabiskan begitu saja, tapi simbol kehormatan dan penghargaan negara atas pengabdian puluhan tahun. Pemerintah paham betul kondisi inflasi dan harga kebutuhan yang terus naik, tidak kenal ampun. Jadi dana ini memang dirancang khusus untuk membantu daya beli pensiunan tetap stabil dan tidak terpuruk. Bahkan secara nasional dan dalam skala yang lebih luas, kebijakan ini juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi daerah karena konsumsi dari sektor pensiunan memiliki peran yang cukup signifikan dalam perputaran uang di masyarakat dan membantu pedagang kecil serta UMKM lokal. Dalam proses distribusinya yang melibatkan jutaan penerima, PT Taspen bekerja sama dengan banyak bank nasional dan bank daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang belum masuk sementara teman atau tetangga lain sudah menerima lebih dulu, jangan panik dan jangan langsung berpikir negatif. Transfer memang dilakukan secara bertahap atau bergelombang supaya sistem perbankan tidak overload atau kelebihan beban yang bisa menyebabkan error. Yang penting adalah memastikan status kepesertaan Bapak atau Ibu tidak dalam kondisi pasif. Status pasif biasanya terjadi kalau selama 6 bulan berturut-turut tidak ada aktivitas penarikan atau tidak ada proses otentikasi yang dilakukan. Solusinya sebenarnya gampang, cukup datang untuk update data di bank mitra terdekat, dan rekening bisa aktif kembali seperti semula tanpa kehilangan hak apapun. Sekarang kita bicara soal pengelolaan uangnya yang tidak kalah penting. Dana rapel yang cair sekaligus dalam jumlah yang mungkin cukup besar kadang membuat orang tergoda untuk berbelanja atau menghabiskannya dengan cepat tanpa perencanaan. Tapi para ahli keuangan dan perencana keuangan keluarga sepakat bahwa di masa pensiun sebaiknya fokus ke 3 hal utama, yaitu kesehatan, kebutuhan pokok, dan dana cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga. Usia senja adalah masa di mana tubuh membutuhkan perhatian ekstra dan perawatan yang lebih intensif. Menggunakan sebagian dana untuk medical check-up rutin, membeli obat-obatan yang diperlukan secara teratur, atau membeli suplemen dan vitamin itu bukan pemborosan, tapi investasi untuk kualitas hidup. Kesehatan itu jauh lebih mahal dan jauh lebih berharga daripada barang-barang mewah yang sifatnya hanya sementara. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, Bapak Ibu bisa menikmati waktu bersama anak, cucu, dan keluarga besar dengan bahagia tanpa beban penyakit. Buat Bapak atau Ibu yang masih punya semangat dan jiwa usaha, dana rapel juga bisa dijadikan modal kecil untuk memulai atau mengembangkan usaha sampingan. Banyak pensiunan yang sukses dan bahagia dengan usaha apotek hidup atau kebun sayur di rumah, ternak ikan lele atau nila, usaha rumahan seperti membuat kue atau makanan, atau mengembangkan hobi produktif lainnya yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan sekaligus mengisi waktu luang dengan hal positif. Tapi yang penting untuk diingat, jangan sampai tergoda dengan tawaran investasi bodong atau money game yang menjanjikan untung besar dalam waktu cepat tanpa usaha. Di masa pensiun, prioritas utama adalah menjaga aset dan melindungi tabungan, jauh lebih penting daripada mengambil risiko tinggi yang bisa membuat uang habis dalam sekejap. Diskusikan setiap keputusan keuangan yang besar dengan keluarga supaya transparan, aman, dan mendapat masukan dari berbagai sudut pandang. Bagi janda, duda, dan anak yatim piatu sebagai ahli waris yang menerima manfaat pensiun, dana rapel ini adalah amanah yang harus dijaga dengan baik.
Pemerintah benar-benar melindungi dan menjamin hak keluarga abdi negara yang telah wafat dengan sepenuh hati. Dana rapel ini bisa sangat membantu untuk biaya pendidikan anak atau cucu yang masih sekolah atau kuliah, untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang makin mahal, atau untuk perbaikan kondisi rumah yang sudah lama tertunda. Hak ahli waris dijamin oleh undang-undang dan tidak bisa diganggu-gugat. Kalau ada oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mempersulit proses atau meminta biaya ilegal dengan berbagai alasan, jangan diam dan jangan takut. Segera hubungi call center resmi Taspen atau datang langsung ke gerai layanan resmi yang sekarang sudah banyak tersedia di berbagai kota dan kabupaten untuk melaporkan dan mendapatkan bantuan. Sebagai penutup yang penuh makna, meski Bapak dan Ibu sudah purna tugas dan tidak lagi aktif bekerja, Bapak dan Ibu tetap menjadi bagian penting dari keluarga besar abdi negara yang dihormati dan dihargai. Pengabdian Bapak, Ibu selama puluhan tahun adalah teladan bagi generasi muda dan menjadi fondasi pembangunan bangsa. Dana rapel ini adalah bentuk terima kasih yang tulus dari negara atas dedikasi yang luar biasa, kesabaran menghadapi berbagai tantangan, dan pengorbanan yang sudah diberikan selama bertahun-tahun dengan penuh keikhlasan. Mari kita syukuri pencairan dana ini sebagai rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita terima dengan hati yang penuh rasa syukur. Semoga dana ini bukan hanya mencukupi kebutuhan materi dan membantu kehidupan sehari-hari, tapi juga membawa ketenangan batin, kesehatan yang terjaga, dan kebahagiaan yang berlimpah bersama keluarga tercinta yang selalu mendampingi. Selamat menikmati masa pensiun dengan sejahtera, damai, penuh berkah, dan tanpa beban yang memberatkan pikiran.